sebelumnya ada yang tahu nafsu, akal, dan qalbu? Oke, baik, saya jelaskan apa yang disebut dengan nafsu, akal, dan qalbu. Di materi sini nafsu, akal, dan qalbu dibagi menjadi 3 untuk pembahasannya. Yang pertama pengertian, yang kedua kedudukan, yang ketiga perilaku orang yang memahami nafsu, akal, dan qalbu. Oke, langsung saja ke pengertian nafsu. Nafsu berasal dari bahasa Arab anfus, tunggal, dan jamaknya yaitu anfus, yang dapat diartikan roh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat seseorang yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang. Maaf, ini ada tipu, kita benarkan. Seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Bersabar, ini sedang update report. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dan surat Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Pengertian akal. Akal berasal dari bahasa Arab al-aql. Kata akal adalah masdar dari kata aqala yang tilu aqlan. Maknanya adalah kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha lan ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidaklah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar. Sesungguhnya
Bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Di dalam buku ini, di dalam buku Meneladani Akhlak kelas 2 kelas kelas 11 kelas 11 Madrasah Aliyah program keagamaan, maksud dari ayat tersebut dijelaskan bahwa akal itu ada di dalam kalbu, yang berarti memahami dan memikirkan, yang kilu atau sama dengan al-qalbu yang berarti memahami dan memikirkan, itu diletakkan atau kata kerja. Al-qalbu adalah jantung, maksudnya bukan hati dalam arti yang sebenarnya, karena tidak berada di dalam dada. Hati dalam arti yang sebenarnya adalah padan kata dari al-kabidu, bahasa Arab. Kita lanjut. Yang ketiga, pengertian kalbu. Hati secara fisik adalah organ tubuh manusia yang tersimpan dan terlindungi oleh belulang. Hati secara spiritual merupakan sesuatu yang halus, robania atau ketuhanan, kerohanian, dan mempunyai hak jasmania. Mempunyai hak yang jasmania. Sesuai yang disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging bagus, maka baguslah seluruh anggota tubuh. Jika gumpalan daging itu rusak, maka akan rusak pada seluruh anggota tubuh. Sesungguhnya gumpalan daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, pembahasan yang kedua, kedudukan nafsu. Nafsu adalah elemen jiwa yang berpotensi untuk melakukan amal yang baik dan buruk. Nafsu adalah roh, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatan nufuz zuwijat. Dan apabila roh dipertemukan dengan tubuh, nafsu ada 7 tingkat, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamil. Apa itu nafsu amarah? Nafsu amarah tempatnya adalah as-sadru, artinya dada. Seperti bukhulu, artinya kikir atau belit. Al-hirsu, artinya tamak atau rakus. Al-hasadu, artinya hasud dan dengki. Jahlu, bodoh. Kibru, sombong. Syahwatu, keinginan duniawi. Nafsu lawamah tempatnya adalah al-qalbu, ini hati, tempatnya 2 jari di bawah siku kiri. Adapun jenis-jenisnya yaitu laumu, mencela, hawa, bersenang-senang, makruh, menipu, ujubu, artinya bangga diri, gibatu, artinya membicarakan keburukan orang lain, iya'u, artinya pamer amal, zulmu, artinya zalim, al-kizbu, artinya dusta, dan ghaflatu, artinya lupa. Nafsu muhimah tempatnya adalah tempatnya 2 jari di bawah sisi kanan. As-sahwatu, artinya murah hati. Qana'atu, artinya merasa cukup. Hilmu, artinya murah hati. Tawadu, artinya rendah hati. Taubatu, artinya taubat atau kembali kepada Allah. Sabru, sabar.
artinya bertanggung jawab. Nafsu mutmainnah, nafsu mutmainnah tempatnya adalah asir, artinya rahasia, tempatnya 2 jari di samping ke kiri ke arah dada. Seperti judu, artinya dermawan, tawakulu, berserah diri, ibadatu, ibadah, syukur, berterima kasih, ridho, khasyiatu, artinya takwa melanggar pelanggaran. Nafsu radiyah adalah sangat rahasia atau sir, tempatnya di jantung yang berfungsi menggerakkan seluruh tubuh. Karamu, mulia, zuhud, ikhlasu, ikhlas atau adil. Waro, meninggalkan subhat. Riyado, yang diri. Dan wafa, tepat janji. Nafsu madiyah tempatnya adalah al-khafi, sama tempatnya 2 jari dari samping susul kanan ke tengah dada. Adapun jenis-jenisnya yaitu husnul khuluqi, artinya baik akhlaknya, tarkuma siwalah, artinya meninggalkan segala sesuatu selain Allah, lutfu bil khalq, lembut kepada makhluk, hamluhum al-anas, salah mengurus makhluk pada baikan, afuwan junubihim, memaafkan kesalahan makhluk, dan al-ma'il ilaihim lil ikhrajihim minaz zulumati tabailihim wa anfusihim ila an-nawari ala arwahihim, adanya menyertai makhluk dan cenderung perhatian kepada mereka guna mengeluarkannya dari kegelapan keburukan watak dan jiwa-jiwanya ke arah cahayanya ruh mereka. Nafsu kamilah tepatnya adalah ahwa, artinya samar, tempatnya di tengah-tengah dada. Seperti ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Lanjut. Kedudukan akal. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun Qur'aniyah. Apabila seseorang telah mempergunakan akalnya dalam berpikir dengan baik dan benar, maka keimanannya akan semakin mantap dan terus meningkat. Allah berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun wa sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menafsirkannya. Kedudukan kolbu. Bukanlah hati yang berbentuk segumpal darah itu, tetapi sesuatu yang berada tepat di bagian tersebut, yaitu berupa kolbu yang merupakan sebuah latifah atau titik sensor dimensi ketuhanan yang tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana dipahami oleh sebagian kita. Untuk menunjukkan bahwa kolbu itu bukanlah daging hati, kita biasa melihat dan menyaksikan seekor ayam atau kambing yang kita potong, kemudian kita
memeriksa bedah perutnya, maka kita tidak akan menemukan pada hewan tersebut segumpal daging yang disebut dengan kolbu. Perilaku orang yang memahami nafsu, akal, dan nafsu. Perilaku orang yang memahami nafsu, akal, dan kolbu. Yang pertama, dapat menggunakan nafsu, akal, dan kolbu untuk hal-hal yang positif sehingga bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dapat menjaga nafsu agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mengasah kolbu agar merasakan rasa iba dan memahami ilmu agama dan ilmu kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat menjaga akal dari hal-hal yang negatif. Cukup sekian dari saya, Bung, memenuhi UTS nomor 5